tentang bagaimana pengembangan ketersediaan pangan atau pakan ternak di Indonesia, khususnya jagung. Aspiration and inspiration for Indonesia. Oke. Ketika pemerintah Indonesia saat ini budidaya jagung untuk ketahanan pangan nasional, Pak. Namun sayangnya Indonesia, Pak, masih banyak juga masih ada yang impor jagung. Sedangkan sebagai negara Indonesia harusnya kita yang mengekspor. Bagaimana pandangan Bapak terhadap hal tersebut? Ya benar, karena kita masih kekurangan ketersediaan bahan baku, ya kan? Nah, masih sangat kurang, makanya kita masih mengimpor dari luar. Walaupun pemerintah belakangan ini sudah mulai membatasi impor jagung dengan meningkatkan penanaman jagung secara masif di daerah-daerah tertentu di Indonesia. Nah, saya mau ceritakan sedikit tentang kenapa sampai PT Moat Agroindustri ini hadir dalam budidaya jagung. Pertama, kami melihat bahwa ada keinginan besar dari pemerintah daerah untuk mengembangkan jagung ini secara masif. Pertama, ada keinginan pemerintah daerah dulu. Nah, setelah ada keinginan pemerintah daerah, kita melihat bagaimana animo masyarakat, animo petani itu sendiri. Ketiga kita lihat tentang kultur budaya daripada petani itu. Kadang-kadang petani kita ini masih menggunakan cara-cara tradisional. Nah, inilah yang kita harus mengubahnya menjadi suatu pertanian yang modern. Kami sudah mencoba untuk melakukan budidaya kurang lebih 100 hektar di Tapal di NTB, dan hasilnya lumayan baik. Walaupun juga pengaruh cuaca, panas yang cukup tinggi itu kemarin itu membuat ada beberapa daerah yang pertumbuhannya kurang baik. Nah, budidaya yang kita lakukan dengan petani selama ini adalah kita menyediakan benih. Mereka susah mendapat benih. Sedangkan pupuk dan saprodi mereka mengusahakan sendiri. Nah, ini sungguh sangat menarik dan semoga kedepannya kami dari PT Moat Agroindustri bisa bersinergi dengan petani, dengan pemerintah daerah maupun juga dengan perusahaan-perusahaan industri benih untuk jagung ternak ini. Luar biasa. Menarik sekali ya. Jadi intinya Pak, ketika kita ingin membangun satu komunitas yang kuat, kita harus membutuhkan kerjasama antar stakeholder. Salah satunya adalah milenial. Masyarakat milenial ini memiliki peranan yang penting, terutama dalam proses pertanian dan juga ketahanan pangan di Indonesia. Nah, kalau generasi milenial ini turut bergotong royong untuk istilahnya membangun ketahanan pangan, apalagi di sektor pertanian jagung, itu akan sangat kuat ya tentunya. Nah, Pak, bagaimana keterlibatan petani milenial menurut Bapak? Apakah keterlibatan petani milenial di industri pangan, khususnya di jagung ini sangat berpengaruh? Ya, betul Mas Fajar. Jadi kalau kita lihat selama ini kan, milenial kita ini kan lebih banyak menghabiskan waktunya di luar pertanian. Mereka senang di dunia hiburan, katakanlah di dunia mereka gitu. Untuk masuk ke pertanian kita harus mencari sebuah sistem yang baik sehingga petani-petani muda kita mau terjun di situ. Yaitu yang tadi saya bilang di awal, kita harus mengembangkan pertanian yang berbasis digital atau artificial intelligence, AI, di mana misalnya contoh untuk melihat
pertumbuhan apa namanya jagung itu di dalam suatu kawasan itu bisa menggunakan drone. Ya, drone yang akan memetakan areal dan juga dengan teknologi artificial intelligence itu dia bisa membaca dari tanaman itu sendiri. Karena kita tahu sekarang, misalnya, oh ini kenapa kuning? Nah, itu udah ketahuan, nanti dia akan jelaskan. Oh mungkin karena kelebihan pupuk, ya mungkin karena kekurangan herbisida, atau mungkin juga karena faktor lain. Sekarang dalam teknologi AI di dunia pertanian itu sudah sangat tinggi, sudah sangat maju. Nah ini yang milenialnya suka. Iya. Jadi bukan cuma pada saat penanaman, Ya. tapi pada saat sampai dengan selesai tanam, ya pasca panen. Kalau pasca panen orang tua kita zaman dulu kan pas dia panen tunggu tengkulak aja datang beli, ya kan? Pasti harganya jatuh. Nah, metode yang saya lihat di lapangan saat ini, Iya. anak-anak muda itu sudah mulai menggunakan digitalisasi. Dia memasarkan lewat online, E-commerce. e-commerce dan lain-lain. Karena petani kita, petani milenial ini, kalau kita harapkan dia menggunakan tenaga masuk ke lapangan, mungkin agak sulit ya. Nah, sehingga mereka mengajak kelompok tani, ya kan, yang ada untuk memasarkan produk pertanian lewat e-commerce itu. Nah ini menarik bagi mereka. Kenapa? Di satu sisi mereka mendapatkan penghasilan tambahan, ya kan, dengan proses jual beli lewat online. Nah, gitu. Nah, sekarang kita lihat juga bahwa banyak industri atau perusahaan-perusahaan yang bergerak di budidaya mulai menerapkan itu. Salah satunya dari PT Muat Agroindustri dengan punya satu aplikasi ya, yang namanya Rumah Jagung. Nah, Rumah Jagung ini kita peruntukkan untuk anak-anak muda yang nanti bisa bekerja sama dengan kita untuk mendistribusikan benih, ya saprodi, alsintan, ya kan, pupuk dan lain-lain itu secara online, ya, melibatkan pihak perbankan sehingga transaksi itu bisa dilakukan pada saat itu juga. Pemesanan barang bisa di tracking, ya kan? Kalau selama ini bilang, oh kita beli jagung benih di Surabaya, nggak tahu kapan sampai ke petani, ya kan? Tapi dengan sistem yang terbaru sekarang atau sistem online, kita bisa tracking, bisa tahu ini jagung kita yang kita pesan atau pupuk yang kita pesan posisinya Sudah di mana? sudah di mana dan kapan dia sampai. Nah ini berhubungan dengan persiapan untuk tanam ataupun juga percepatan dalam transaksi jual beli dan sebagainya. Itu ide yang sangat luar biasa ya Pak ya, bisa membantu di perekonomian masyarakat. Karena saat ini banyak petani yang mungkin sulit untuk ke generasi, apalagi anak muda yang tidak mau turun tangan, tetapi melalui program ini mungkin bisa meningkatkan semangat dan motivasi mereka untuk bisa bertani. Seperti di Eropa, mereka bangga ingin menjadi petani karena menjadi petani itu sejahtera. Beda dengan di Indonesia, menjadi petani sepertinya penghasilannya tidak stabil dan membuat mereka lebih memilih untuk menjadi buruh di kota daripada petani di desa. Sehingga saya yakin dengan program Pak Jos ini bisa mencegah urbanisasi, bagaimana para pemuda memilih untuk bertani dengan penghasilan yang layak dan juga daripada menjadi buruh, ya udah petani aja. Betul. Dan itu akan membantu ketahanan pangan Indonesia karena kita sebagai generasi muda juga tentunya turun tangan untuk ikut mensejahterakan ketahanan pangan di Indonesia. Karena kalau bukan kita, Siapa lagi? Ya benar, jadi menarik sekali. Artinya muaranya adalah ketahanan pangan. Betul. Ya kan? Tapi ingat juga Mbak Rizka dan Mas Fajar, kita tidak saja bicara tentang ketahanan pangan, tapi kita juga harus bicara tentang kedaulatan pangan. Ya, bagaimana kita bisa berdaya guna dan berhasil guna di dalam program-program pertanian ini menggunakan benih-benih produk sendiri, ya produk lokal, jadi bukan produk impor. Nah kita harus berdaulat dengan bibit dan benih
untuk pertanian dan lain-lain, peternakan juga misalnya. Saat ini kita, Mas Fajar kalau melihat, karena kita kasih makan ternak itu kan pakai salah satunya kan dari jagung ini, ya kan? Jagung, ternak di Bima contohnya, dibilang sapi Bima, itu berbeda dengan sapi dari Australia. Sapi Australia mungkin besar, tapi kandungan dagingnya itu sapi Bima lebih banyak daripada di Australia. Contoh misalnya ya. Iya. Ya, karena dulu kan kita banyak sapi-sapi dari luar kita kasih masuk ke Indonesia, tapi ternyata kan dia punya lemaknya justru lebih tinggi dari dagingnya. Nah, sekarang kita udah mesti mulai berbangga dengan benih maupun juga bibit, ya kan, dari produk lokal kita sendiri, sehingga pangan kita itu bisa berdaulat lah. Betul. Jadi justru kita orang luar yang akan menggunakan produk-produk lokal kita. Ya, bangga dengan Indonesia ya, luar biasa. Dan menurut informasi kami juga nih, Bapak selain pengusaha di budidaya jagung, Bapak juga merupakan pengurus di pusat HKTI ya Pak? Oh iya. Betul. Ya, kami mungkin ingin bertanya juga mengenai HKTI ini adalah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Nah, seberapa jauh Bapak keterlibatan HKTI dan juga pemerintah sebagai bridging institution? Iya, benar. Terakhir itu fungsi dan peran dari HKTI sebagai bridging institution. Ya, bagaimana HKTI berada pada posisi menghubungkan petani dengan pemerintah, petani dengan off-taker, ya kan? Begitupun petani dengan pihak-pihak pengembang benih yang lain. Nah, selama ini kan petani hanya nerimo. Nah, dia tidak berada pada posisi untuk bisa mengambil posisi tawar-menawar. Kenapa sampai saya bilang HKTI harus hadir? Pertama, misalnya tentang harga. Ya. HKTI harus bisa menyuarakan kepada pemerintah bahwa harga yang seperti ini adalah harga yang menguntungkan petani. Ya, kadang-kadang harga ini pemerintah sudah menetapkan sekian, tapi dimainkan oleh para pengkulak, ya harganya anjlok. Petani kita yang mana? Yang rugi petani kita. Nah, itu fungsi HKTI seperti itu. Yang kedua, kebetulan saya di HKTI itu di bidang riset ya dan pengembangan. Nah, HKTI pun juga lewat Pak Muldoko ya itu banyak melakukan riset-riset terbaik untuk mendapatkan benih-benih unggulan. Ya. Kalau di bidang untuk penyediaan benih untuk padi misalnya, kita kenal dengan benih M70D. M70D. Ya. Seperti apa itu Pak? Nah, benih padi yang panennya itu 70 hari. Nah, itu lahir dari hasil riset. Kalau padi yang sebelumnya itu kan bisa 100 hari. Ya kan? Dan hasilnya apakah sudah ada? Benar, ini tentang hasil bagus. Karena dengan riset yang secara baik, terukur, berulang-ulang, itu menghasilkan benih yang unggul. Kalau dulu orang tua kita atau petani kita yang lama menanam benih misalnya padi, itu 1 hektar paling akan dapat sekitar 4-5 sampai 6 ton. Tapi kalau menggunakan benih baru, benih yang bagus seperti M70D yang dihasilkan oleh semacam program riset ya benih yang dilakukan oleh Pak Muldoko itu mendapatkan satu hasil benih yang bisa hanya 70 hari untuk panennya. Betapa petani akan sangat menguntungkan karena masa panennya lebih pendek. Nah, saya juga dengar katanya beliau lagi riset sekarang, orang-orang beliau itu lagi riset untuk mendapatkan jenis padi yang panennya itu cuma 65 hari. 65
Ini amazing. 65 hari. Iya, 65 hari. Wow. Dengan hasil produksinya Iya. itu bisa sampai mendekati 10 ton Wow, untuk 1 hektar. 10 ton. Ya, bahkan ada yang lebih dari 10 ton di beberapa daerah yang sudah diuji coba di Indonesia. Iya. Yang saya tahu itu di daerah Halmahera Tengah di Provinsi Maluku Utara Iya. maupun juga beberapa tempat yang lainnya di Indonesia itu berhasil, ya, Oke. berhasil. Karena tadi itu dalam proses budidaya bukan cuma benih yang unggul, Oke. tapi juga harus ada pendampingan. Oke. Ya, sehingga proses tanamnya, pemberian pupuk, pemberian saprodi, ya, bahkan untuk pengolahan tanah itu harus didampingi oleh mereka-mereka yang punya pengalaman, punya experience, ya, expert di bidang benih ataupun juga teknologi pertanian. Kita menarik sekali ya perjalanan untuk mendapatkan hasil jagung yang baik dan berkualitas. Dan padi juga ya. Betul. Dan pastinya itu bisa mempengaruhi harga juga kan Pak. Oh iya, Karena saat ini ternyata harga beras di Indonesia lebih mahal daripada Vietnam salah satunya seperti itu. Oke. kita akan mengarah ke sana Iya Pak. untuk mendapatkan beras yang lebih murah, ya. Kita makanya riset itu penting, sangat perlu sekali. Satu ketika saya ke Thailand Ya. dan saya lihat di sana tentang pertanian di sana luar biasa. Ya. Seperti apa Pak? Wow, kebetulan dalam kesempatan mengikuti sebuah konferensi internasional Ya. negara-negara penghasil kelapa dunia. Nah, di situ saya melihat bahwa riset ini sangat luar biasa, khususnya di dalam hal kultur jaringan. Artinya untuk menciptakan benih atau bibit itu benih, ya, kita bicara benih. Misalnya kelapa contoh. Iya. Nah, kalau kita kan makan kelapa muda yang enak itu kan yang dari Thailand itu, yang dibilang kelapa pandan wangi, kelapanya lembut gitu ya. Mas Fajar sudah ke Thailand merasakan? Oh, nanti ke Thailand Mas Fajar ya. Sudah. Kalau Mas Fajar ke Thailand itu ada satu daerah namanya Pratunam. Oh, Pak Katunam. Pratunam itu food street. Food Street. Nah, food street itu banyak jual kelapa. Mereka di sana ngumpul jual kelapa. Jadi saya melihat kembali ke riset. Oke. Kita di Indonesia meriset membuat bibit kelapa itu, Iya. satu bibit Iya. atau satu benih itu dia hanya bisa dapat dua kelapa. Tapi di Thailand, itu sudah lebih dari 2. Bahkan Meksiko itu satu kelapa itu bisa di atas 200 benih. Nah, ini jadi riset dan pengembangan ini sangat dibutuhkan, ya. Iya. Ya, pertanian kita juga harus masuk ke situ, ya, supaya lebih maju. Anak-anak muda kita ajak back kembali ke desa, ya. Dan membangun tani di Indonesia. Membangun pertanian Indonesia. Karena ketika desa maju, Indonesia juga maju. Setuju. Ini sangat menarik sekali karena kita mendapatkan insight baru ya Iya. tentang pertanian di Indonesia. Pak, terakhir, harapan Bapak sendiri secara pribadi mengenai jagung ternak. Apa harapan Bapak ke depan? Apakah punya harapan tersendiri atau seperti apa Pak tentang jagung ternak di Indonesia? Tadi saya sempat menyampaikan bahwa faktor-faktor yang terkadang membuat kualitas jagung di tingkat petani itu kurang baik. Pertama, dalam sistem pengeringan. Ya, petani masih menggunakan matahari. Nah, ini yang kadang-kadang hasil pengeringan yang tidak cukup. Artinya di atas 15% membawa dampak kualitas benih yang tidak baik atau kualitas hasil produksi yang kurang baik. Karena itu harus ada dryer, mesin pengering. Yang kalau kita lihat
memang mesin pengeringnya harga mahal. Kalau mesin pengering yang untuk misalnya mengeringkan selama eh, sekitar 6 jam, itu dia hanya bisa mengeringkan untuk sekitar 2,5 ton, ya kan, 2,5 ton. Nah, satu hektar jagung itu dia sekitar 10 ton, ya, kurang lebih ada yang 8 sampai 10 ton, bahkan ada yang lebih. Nah, ini kalau misalnya menggunakan alat itu kan memakan waktu yang cukup lama, ya. Sedangkan kalau petani membeli dengan yang untuk misalnya yang tadi saya bilang 2,5 ton itu, harga mesinnya ya udah sekitar 200 juta. Coba petani bisa mampu beli. Nah, untuk ini diharapkan keterlibatan pemerintah. Ya. Bagaimana pemerintah menyediakan alsintan, Ya. ya, bagi para petani lewat dinas tanaman pangan daerah yang melibatkan Gapoktan ataupun kelompok tani yang ada. Dengan sediakan banyak dryer itu akan sangat membantu petani dalam menjaga kualitas hasil produk pertaniannya. Ya. Luar biasa. Luar biasa Bapak. sekali. Mas Fajar sama Mbak Diska senang pertanian atau Saya kebetulan suka Pak, karena di rumah kita menanam ya kecil-kecilan, nanam lombok, ada nanam cabai, gitu. Tapi Mas Fajar belum tanam jagung ya? Oh belum Pak, karena kebetulan saya tinggal di Bogor yang wilayahnya dingin. Iya, benar. Jagung itu ada beberapa jenis. Jadi misalnya kayak sekarang kita bilang MK1 musim tanam nama itu biasa di daerah gunung, daerah kering. Nah, tapi masuk di MK2 musim tanam itu biasa di daerah-daerah rawa. Ya. Ya, jadi bekas sawah gitu-gitu itu bisa juga tanam jagung di situ. Tapi jenis benihnya pasti akan beda. Nanti bisa kita coba ya Kita kayak. coba ya guys di rumah. Iya, Bapak mungkin satu pesan buat teman-teman di rumah untuk menyemangati mereka semua akan budidaya jagung salah satunya. Ya, bagi sahabat di rumah, petani-petani milenial khususnya, ayo mari kita kembali ke pertanian dengan sebuah gagasan untuk memajukan pertanian Indonesia dengan menghasilkan benih yang baik ataupun menanam dengan benih yang baik, produksi benih lokal, begitupun juga dengan metode pengembangan pertanian yang berbasis 4.0. Ya, bagaimana keterlibatan kita untuk menghadirkan artificial intelligence dan digitalisasi di dalam pengembangan pertanian Indonesia. PT Muat Agroindustri bersedia ada di barisan paling depan untuk membantu masyarakat petani, khususnya petani milenial, di dalam mempunyai sebuah gagasan membangun Indonesia, membangun pangan Indonesia dengan secara terukur, dengan menghasilkan yang nantinya akan menghasilkan produk pertanian yang baik. Luar biasa, Luar biasa sekali. Terima banyak, kasih. Bapak. Sama-sama. Semoga PT Muat Agroindustri yang berkolaborasi dengan berbagai stakeholder bisa memberikan nilai tambah bagi para petani untuk kesejahteraan mereka dan juga memberikan kontribusi positif bagi ketahanan pangan Indonesia yang lebih maju, tentunya swasembada pangan Indonesia. Terima kasih atas waktunya Pak, sudah berbagi dengan kita di sini di Sinmeta Talk ya. Ya. Ini adalah satu insight yang sangat luar biasa dan juga tentunya semoga seluruh penonton yang sedang menonton tayangan Sinmeta Talk hari ini bisa turun langsung Iya. menjadi petani dan kita majukan
industri tani Indonesia. Betul. Sayang sekali waktu harus memisahkan kita, Mbak, Bapak. Mbak Diska, saya masih Iya. saya jadi ingat sebuah tagline ya. Oke. Petani kita harus kaya. Oke. Ya, petani kita harus kaya. Jadi saya terinspirasi dengan sebuah gambar tentang seorang petani yang menggunakan gas, Iya. ya, tetapi di belakangnya ada cangkul dan topi caping. Ya, artinya identitas sebagai petani itu ada, tapi dia harus kaya. Yang tadi saya bilang melibatkan sistem produksi Iya. yang baik dan juga sistem pemasaran yang baik. Ya, begitu. Pak Diska. Siap, petani harus sejahtera. Sampai terpesona saya. Oke, kalau begitu jangan lupa saksikan Sinmeta Talk dan juga Ya, subscribe, and subscribe follow. di YouTube kita, Sinmeta Official, dan juga Instagram di @sinmeta.id. Dan saya Indiska Handiana Saya Fajar Wicaksana. dan juga Bapak George and Kuhati. Terima kasih banyak Bapak, satu kebanggaan dan kehormatan bagi kita semua. Dan juga aku pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Aspiration and inspiration for Indonesia.